5. Tugas dalam kereta api sebagai pewawancara. Ini menanyakan beberapa pertanyaan ke petugas KAI di Daob 5 Purwokerto. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pelayanan kereta api dan layanan kereta api penumpang? Poinnya dulu Mas, untuk pelayanan kereta api itu di stasiun pelayanan seperti apa? Ataukah pelayanan untuk kereta apinya sendiri ataukah pelayanan untuk penumpang? Kalau untuk pelayanan kereta apinya sendiri, stasiun itu fungsinya untuk memberitakan KA, langsiran, terus memberangkatkan KA. Dan stasiun tersebut tidak semuanya sama karena sudah dibagi beberapa fungsinya, ada jenisnya. Contoh kayak stasiun besar A, besar B, besar C, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sendiri ada fungsinya masing-masing. Itu jawaban nomor 1. Itu jawaban nomor 1 itu untuk pelayanan. Jadi kalau pelayanan penumpangnya sendiri berarti kan hanya di stasiun yang ada naik turun penumpangnya. Kalau pelayanan, jadi tidak semua stasiun itu membuat KA untuk naik turun penumpang, itu tidak semua. Dan itu diatur setiap tahunnya itu menggunakan yang namanya di kereta api itu ada grafik perjalanan kereta api yang disebut GPK. Nah, itu kenapa selalu diganti, karena kita harus evaluasi setiap tahunnya, karena kita BUMN mengejar keuntungan, otomatis harus ada evaluasi. Jadi KA yang berhenti di mana, terus penyilangan penyusulan di mana, dan pokoknya segala sesuatu kegiatan yang beroperasinya kereta api tersebut. Pertanyaan kedua, itu tentang bangunan stasiun. Kalau bangunan stasiun sendiri dibagi ada 2 sebenarnya. Kalau yang masih lama itu kita peninggalan dari zaman Belanda. Dan untuk stasiun-stasiun yang baru itu rata-rata bangunan tersebut yang membuat itu dari Dirjen KA, karena situ sudah ada undang-undangnya tahun kalau nggak salah 2000 berapa ya? Dirjen 2003 ya? Bukan ya. Pokoknya aturan itu dirubah Pak pas zamannya Pak Jonan. Jadi semenjak itu jadi apa? Setelah kalau nggak salah setelah kereta api itu jadi PT, setelah kereta api jadi PT kan kereta api sejarahnya itu dulu pernah jadi peron juga, terus pegawainya juga pernah jadi PNS, dari PNS pernah, dan sekarang murni PT. Makanya terbentuklah undang-undang baru yang di dalamnya rinciannya bisa dilihat di Google itu banyak. Yang saya tahu intinya seperti ini, bangunan yang ada di stasiun sama relnya itu tanggung jawab Dirjen untuk biaya pembuatannya, perawatannya pun diserahkan ke kita, tapi tanggung jawabnya masih mereka, uangnya. Makanya kita tetap laporan ke pemerintah, karena Dirjen laporannya ke pemerintah. Seperti itu. Dan bangunan dinas sendiri itu kalau di unit kereta api ada unit sendiri yang khusus untuk bangunan dinas tersebut. Itu unit bangunan dinas. Jadi karena di kereta api itu komponennya sekelas Daob aja itu ada beberapa unit, tidak semua unit itu sama, punya peran dan fungsinya masing-masing. Jadi kereta api itu nggak akan bisa berjalan hanya mengandalkan satu unit. Jadi orang awam umum tahunya kereta api ya keretanya,
Betul, di dalam itu kompleks, ada bangunannya, ada pegawainya, ada pengaturan perjalanannya. Mungkin kalau di unit kita ini di operasi itu lebih spesifiknya itu mengatur ke bagaimana sih kereta api itu bisa berjalan. Jadi kita itu menyediakan manpowernya, menyediakan pegawainya, mana yang akan ditugaskan untuk mengoperasikan kereta itu. Jadi kereta api itu nggak serta-merta bisa jalan sendiri. Di situ tuh ada elemen-elemen pendukungnya, ada untuk krunya itu kita menyediakan masinis dan asistennya. Untuk stasiunnya, untuk menggerakkan pemberangkatan KA-nya kan kita diatur oleh petugas PPKA, pengatur perjalanan kereta api. Sedangkan kalau yang orang-orang lihat atau masnya lihat di peron itu ada petugas yang kadang bawa semboyan atau lentera berwarna menyala, itu namanya PAP, pengawas peron. Tugasnya mengawasi pergerakan penumpang, mengawasi pergerakan kereta yang ada di area stasiunnya. Jadi kalau untuk pelayanan penumpang di kita di unit op, ya tugas kita cuma memberhentikan KA, penumpang naik turun, selesai naik turun kita berangkatkan lagi. Tapi kalau untuk lebih ke pelayanan penjualan tiketnya, mengatur harga tiketnya itu ke unit angkutan penumpang ya. Tuh, kalau kita cuma tugasnya memberhentikan kereta, memberangkatkan kereta yang berkaitan dengan naik turunnya penumpang dan naik turunnya barang. Tuh. Jadi emang yang namanya stasiun itu yang membawa itu kepala stasiun memang, tapi kepala stasiun hanya sebagai pengawasan, karena di dalamnya itu tanggung jawabnya bukan hanya satu unit. Salah satu contoh, kayak masalah keamanan itu kan ada dari Polsus dan dari Satpam. Itu tugasnya unit pengamanan, mereka yang menyediakan. Dari segi pengamanan, mulai dari pengamanan stasiun ataupun pengamanan penumpang, itu tugasnya dari unit pengamanan. Dan untuk bangunannya sendiri kan dari bangunan dinas, yang mau kropos segala macam itu bangunan dinas. Dan untuk tiket, terus kebersihan itu dari angkutan penumpang. Jadi komplek. Dan untuk IT-nya sendiri juga unit IT. Jadi kita unit op itu punya orangnya yang untuk mengawasi itu semua, yaitu kepala stasiun. Itu untuk fungsi-fungsi stasiun itu kan saya juga pernah lihat tuh ada kereta yang ngangkut minyak Pertamina. Itu apakah stasiunnya sama berarti ke stasiun yang penumpang atau berbeda? Tergantung juga. Kalau di kita itu karena posisi kilang minyaknya itu berdekatan dengan stasiun Maus, contoh Maus ya, itu kayak minyak kan di Maus itu, dan kebetulan juga area Maus itu penumpangnya lumayan. Jadi bisa jadi dalam stasiun itu kita bisa KA barang, bisa juga KA penumpang, memberangkatkan KA barang dan penumpang, tergantung situasi lingkungannya bagaimana. Karena stasiun sendiri juga jadi pusat ekonomi daerah tersebut, bukan hanya untuk naik turun penumpang. Jadi saling menguntungkan gitu. Tapi apakah itu tidak menimbulkan resiko yang besar? Karena kan apabila terjadi misalnya meledak atau bisa memakan banyak korban. Nah itu kan ada regulasinya mas. Nggak mungkin ibaratnya sekelas kereta api konyol harus dijatuhkan, enggak. Jadi segala sesuatu itu kita sudah dipikirkan matang-matang. Apalagi yang saya ceritakan tadi, ibaratnya satu stasiun itu yang tanggung jawab banyak. Iya, walaupun pengawasnya cuma satu, seorang AS, tapi penanggung jawabnya dari berbagai unit. Buat apa? Otomatis regulasi-regulasi itu akan dibuat sesuai dengan tuntutan zaman. Makanya harus ada evaluasi di situ. Dan harus dari nggak sembarangan, ibaratnya kita langsung buat. Toh di situ juga ada
pihak terkait yang ibaratnya bertanggung jawab. Contoh sekelasnya lurah pasti juga ikut dirembukan kalau ibaratnya baru pertama kali loh ya, umpama baru pertama kali mama sih BBM mau diadakan itu karena kilang minyaknya dibangun di situ, otomatis rapat antara warga dan segala macam itu dilibatkan. Nggak mungkin sih main kayak buat apa gitu, nggak mungkin. Ibaratnya kita buat gorengan aja, ibarat dari awal prosesnya tetap kita perhitungkan tuh. Jadi kereta api itu bukan cuma mengatur kitanya saja internalnya, tapi kita mengatur dengan stakeholder di sekitar kita. Kita bekerja sama dengan Pertamina, ya kita dengan Pertamina melibatkan warga sekitar, kepolisian sekitar, petugas dari TNI sekitar. Jadi terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan itu sudah ada penanggung jawabnya masing-masing. Jadi kita melakukan kerjasama dengan Pertamina dengan adanya angkutan barang minyak itu, keuntungannya itu nggak cuma buat kita tapi buat negara, pendapatan negara. Nah, tugas-tugas dari pengamanan polisi dan TNI kan dari negara. Jadi terkait dengan misal semua hal yang sifatnya bergerak, kemungkinan kan terjadinya kecelakaan atau sesuatu yang tidak kita inginkan itu pasti terjadi. Nah, tugasnya kita kan meminimalisir terjadinya itu. Jadi kalau pengertiannya Mas kan mungkin tanda kutip taunya bongkar muat minyaknya itu bareng sama penumpang gitu. Enggak, di kita itu kilangnya itu radiusnya ada jaraknya dengan stasiun. Jadi kereta barang itu melakukan muat minyak itu enggak di pas di stasiunnya, enggak. Tapi kita ada namanya gerakan langsir, keretanya kita masukkan ke dalam kilangnya, di pos kilangnya. Jadi bongkar muatnya nggak di stasiun. Nanti setelah selesainya, ya kereta dikembalikan langsir lagi ke peron. Tinggal menunggu jadwalnya kereta itu diberangkatkan, dikirimnya mau ke Jakarta atau ke arah Surabaya. Kalau di Daop 5 itu punya stasiun yang khusus untuk bongkar muat semen, adanya di Karangtaruna ya Mas, di pabrik Holcim. Kalau Masnya pengen liputan atau pengen tahu stasiun Karangtaruna seperti apa, ya Mas bikin surat dari kampus ditujukannya ke kereta api dan Holcim. Jadi masuk stasiun Karangtaruna itu melalui 2 penjagaan, lewat PT Holcimnya dulu, baru ke kereta apinya di dalam stasiun. Jadi itu stasiun khusus dibangun di dalam pabrik semen. Jadi kalau nggak ada keperluan yang berbau-bau kedua instansi tersebut, ya nggak bisa tembus ke sana. Itu khusus stasiun tersembunyi. Ibaratnya kayak jenengan, ibaratnya kuliah ya. Ibaratnya pas skripsi, situ pasti ada observasi dan segala macam. Itu emang secara tidak langsung itu kalian belajar nantinya di kehidupan nyata itu ya seperti itu. Contoh kalian dari sipil, kalian mau membangun suatu bangunan itu pasti diobservasi gimana struktur tanahnya, apakah nanti dibangun di sini akan runtuh atau gimana segala macamnya, seperti itu ya, sama gitu. Untuk perawatan relnya itu bagaimana ya? Kalau perawatan rel sendiri juga itu ada unitnya sendiri. Iya, itu dari unit CC. Nah, sesuai undang-undangnya itu kemarin bahwa rel itu milik negara. Maksudnya dalam artian mereka yang tanggung jawab tentang apa ya? Pembiayaannya, mulai dari bangunan pembangunan relnya sampai kerusakannya mereka. Tapi perawatan penggantiannya itu kita, karena mereka nggak punya ilmunya, kita yang punya ilmunya. Kereta api itu melalui unit CC sebagai operator perawatannya. Iya. Tapi dana disediakan oleh pemerintah. Jadi tanahnya punya kereta api, tapi relnya punya Dirjen KA under pemerintah. Jadi Dirjen KA itu pengawasannya KAI, jadi posisinya di tengah kereta api, Dirjen KA dan negara.
negara memerintahkan dirjen untuk melakukan pembangunan, membiayai pembangunan itu, membiayai perawatan. Cuma yang melaksanakan orangnya itu dari kereta api melalui unit JJ Jalan Jelata. Feedbacknya ya keuntungan kita buat negara. Feedbacknya cuma di situ. Cuma pengawasannya kita tetap diminta laporan. Berarti itu juga dari uang pajak ya? Iya, Iya, dari pajak. uang pajak negara itu termasuknya dia diplotkan ke Ibaratnya sebenarnya sih ya, ya mungkin gimana ya? Kalian tahu sendiri lah keadaan negara kita sebenarnya. Sebenarnya negara ibaratnya enggak ini pun kereta sebenarnya bisa. Negara nggak ikut andil. Iya bisa, sanggup. Ya tahu sendiri birokrasi kita seperti apa. namanya BUMN kan gitu. Iya. Badan usaha. Dan ibaratnya negara ya gimana lah ibaratnya. Toh kita kan tuan tanah. Secara tidak langsung ibaratnya BUMN yang punya aset tanah terbesar ya cuma kereta. Dari ujung Aceh sampai ujung Jawa Timur. Jadi untuk Papua nggak ada. Papua belum. Papua belum. Sulawesi baru-baru ini. Jadi kalau yang dibuka di sana itu emang tanah pembebasan baru. Tapi kalau yang sudah ada di Jawa segala macam itu kita tinggalin dari Belanda. Dan aturan-aturan peraturannya sebelumnya itu dari Belanda. Turunan. Masih turunan. Artinya dulu kan cuma diubah bahasanya aja. Dulu itu aturannya reglemen yang kayak kamu tadi lihat itu kayak peraturan dinas 3. Dulu itu namanya reglemen 3. Cuma diubah pada saat Pak Jonan menjabat di sini karena mengikuti zaman. Apakah ada yang tetap dipertahankan, ada yang harus dirubah. Mungkin itu aja yang bisa kita tanyakan. Ini sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.